Hafiz Asy-Sya'abi. Kemudian ada yang ngomong sebelah. Kemudian ada kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat pantas orang seperti Bahar Smith ketika melakukan ceramah diteriaki woi, turun, pulang, dan lain sebagainya, sampai-sampai di tengah perjalanan dia ceramah langsung mengucapkan salam dan turun dari panggungnya. Dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. Diam! Kenapa? Di mana-mana Bahar Smith ini ketika ceramah, kalau bukan orasi, ya caci maki. Itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Menggoblok-goblokkan presiden. Presiden ngomong, kalau ada yang ngomong Indonesia gelap, apa buram, apa dia bilang? Kalau ada yang bilang Indonesia gelap itu buram. Ini rakyat, nggak pantas presiden ngomong kayak begitu, betul? Kalau nggak mau kabur aja ke Yaman. Goblok. Wish, tuh digoblok-goblokkan. Ya jelas teman-teman. Karena gurunya sendiri, Rizik Syihab, gurunya si Bahar ini, juga pernah menyatakan presiden Goblok. Binatang anjing, aduh orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Sampah. sama seperti gurunya si Rizik Syihab, menggoblok-goblokkan presiden. Dua orang ini sama. Yang satu mengaku keturunan Nabi SAW ke-38, dan yang satu lagi tidak jelas ke-37. Setelah itu 29. Setelah itu 34. Setelah itu 38. Kenapa para habaib ini pada keturunan 38? Sama-sama 38. Dari benih berbeda, tapi generasi yang sama. Dihitung dari segi tahun, harusnya mereka bukan ke-30-an, tapi ke-70-an generasinya. Mereka mengaku ke-38 itu sudah membongkar kedok mereka sendiri kalau bukan keturunan Nabi. Artinya keturunan Nabi setiap 100 tahun hanya punya anak, nggak punya cucu. Hanya ada 2 keturunan selama 100 tahun. Sedangkan kalau kita mengkalkulasi, biasanya orang ketika menikah punya anak pada umur 20 atau 25 tahun sudah punya anak. Punya anak, setelah itu umur 40-an punya cucu. Setelah umur 70-an bisa punya cicit. Umur 100-an sudah bisa 5-6 generasi harusnya. Normalnya orang. Tapi Habib ini gak normal teman-teman. 100 tahun punya 2 keturunan cuma. 2 generasi. Hebat. Jadi menikah umur 25, punya anak di umur 50 tahun. Terus begitu anaknya menikah lagi umur 50 tahun, punya anak lagi. Jadi nikahnya umur 50 tahun. Jadi 100 tahun punya 2 cuma generasi dari bapak ke anak. Dari segi ini saja, nurani dan pikiran kita sudah diuji. Bisa gak menerima kebohongan, kedobolan para habaib? Ternyata masih banyak yang bodoh di Indonesia. Tolol di Indonesia. Percaya pada Habib generasi 38. Itu satu. Terus yang kedua, yang memang pantas para Habib ini diusir ketika ceramah atau bagaimanapun, atau diusir langsung pulang ke Yaman, ke Tarim saja, biar mereka minta hajat terus di kuburan Alwi Al-Haddad itu, yang bisa menyelesaikan segala persoalan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Itu perkataan seorang Habib. Bisa mengabulkan 70 hajat. Mereka biar ke Yaman saja, ke Tarim. Pengen punya Alphard, gampang. Pengen punya rumah megah, rumah mewah, gampang. Di kuburan Alwi Al-Haddad terkabul semuanya. 70 unlimited. Tiap hari 70 hajat kalian. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Harusnya lebih enak mereka di Yaman, karena doanya bisa dengan mudah terkabulkan di kuburan Habib Alwi Al-Haddad. Di kuburan ditanya Munkar Nakir, ditanya Man Rabbukah, gampang jawabannya. Tinggal cinta pada Habib, jawabannya nanti muncul. Habib Abdullah Al-Haddad. Pokoknya Habib Al-Haddad terus jawabannya. Perlu memang diusir, bukan cuma dari panggung ceramah, dari Indonesia kalau perlu. Apakah semua Habib seperti itu? Tidak. Masih ada sedikit Habib yang lurus. Yang lurus. Habib yang baik ada Habib yang baik. Cuman kebanyakan di Indonesia Habib ini mendoktrin kekonyolan. Kebanyakan. Makanya perlu mereka ini untuk diusir. 4 juta Habib di Indonesia kalau berkumpul, selesai Indonesia. Bahasa apa? 4 juta cucu Nabi sampai 4 juta orang di Indonesia. Apa-apaan ini? Cerita dongeng apa-apaan yang dipercaya oleh umat? Khurafat.
Dan mereka jago dengan khurafat. Dan sekarang teman-teman, alasan semakin kuat kenapa para habaib ini pantas untuk diusir di Indonesia, karena memang rata-rata leluhur-leluhur mereka seperti Din Aidit, Barokbah dan lain sebagainya itu yang terdata jadi komunis. Jadi komunis, teman-teman. Makanya ketika penculikan masa-masa komunis, tidak ada para habaib diculik sama siapa namanya? Kan yang dibunuh, yang dibantai adalah orang-orang muslim, kiai, ulama. Tapi tidak ada habib yang diculik oleh PKI lalu dibunuh, nggak ada. Malah yang di PKI itu banyak habibnya, ada habibnya. Terus yang kedua, habib jadi antek Belanda, sampai-sampai mendapatkan penghargaan dari Belanda. Makanya mereka ini memang benar-benar pantas untuk tidak di Indonesia. Jadi komunis, jadi antek Belanda, apalagi jadi provokator. Anak cucunya ini sekarang jadi provokator. Bahkan tidak sampai di dunia, di akhirat mereka jadi provokator. Kalau kalian cinta kepada Nabi, tapi tidak cinta pada Habib, para Habib memprovokasi Nabi, teman-teman. Agar apa? Agar diusir dari surga. Kami cinta kepada cucumu ya Rasulullah, tapi selain Habib Rizik, keluar dari surga. Provokasi. Mau masuk surga, syafaatku ya Rasulullah. Nabi tanya, modalnya apa? Tresno, putun jenengan Kanjeng Nabi, masuk. Tapi selain Habib Rizik, oh gak sido, itu metu, kaiso. Ceramah fiktif, provokasi. Muak sebenarnya ya. Tiap hari kita bahas Habib ini muak sebenarnya. Cuman perlu diedukasi. Kenapa? Diedukasi pun tiap hari masih banyak yang percaya pada Habib. Itu kenapa? Karena Habib demen sekali di Indonesia. Bangsanya, rakyatnya, orang-orangnya mudah sekali ditipu-tipu dan dibodohi. Memang bener menengati peringkat kedua Indonesia ini. Bangsanya mudah dibodoh-bodohi. Muak. Saya muak sebenarnya. Kita lihat satu video yang dimana memang sangat meyakinkan para habaib pantas untuk meninggalkan Indonesia. Habib-habib yang sontoloyo ini nggak bener saya bahas. Ini siapa, Neng? Itu Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, alias dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Oh, orang yang katanya menentukan hari proklamasi kemerdekaan itu ya? Bukan, itu cuma klaim sepihak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Waduh, memangnya perannya apa pada masa kemerdekaan? Perannya secara historis dan valid kurang jelas. Dia itu murid dari Utsman bin Yahya, si antek penjajah itu. Kalau dia muridnya antek penjajah, berarti dia juga sama dong? Nggak tahu ya apakah dia juga antek penjajah. Kalau Utsman bin Yahya dapat penghargaan 1 kali, sedangkan Ali Kuitang ini justru dapat penghargaan 2 kali rencana salib singa dari pemerintah kolonial. 2 kali? Wow. Kamu jangan fitnah melulu, Neng. Siapa yang fitnah? Itu fakta sejarah. Dokumentasinya bisa dilihat di koleksi digital Universitas Leiden 1936. Wah, berarti lebih parah dong. Ya gitu deh. Tapi nggak tahu ya. Biar masyarakat yang menilai. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Jadi mau bagaimana? Mau komentar apa kalian? Tidak mungkin orang diberikan penghargaan oleh Belanda kalau tidak punya jasa bagi kolonial Belanda. Apa sebenarnya visi misi para habaib ini? Dari awal sampai sekarang ini teman-teman. Saya teringat ketika masa 2017 demo Ahok, Gubernur Ahok. Di demo teman-teman. Turunkan Ahok, penjarakan Ahok. Ahok sudah minta maaf, dipaksa masuk penjara. Sudah minta maaf, harus dipenjara. Sedangkan ada kafir Syiah di Indonesia. Rizik Syihab demo berapa kali itu? Berapa kali demo? Tiga kali, 3 jilid kalau tidak salah. Demo besar-besaran untuk mempenjarakan Ahok. Gerakan politik dibungkus agama. 1. Fakta betapa bobroknya pemikiran mereka. Ketika ada 2 kafir Syiah sedang off takiyahnya bikin video cengengesan, menghina Abu Bakar, balaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah wa Hafsah finnar. Benar-benar mengucapkan dia orang itu. Apakah ada Rizik Syihab mensweeping orang-orang Syiah? Malah memuja-muji Syiah, pejuang Palestina. Ada Ali Khamenei katanya. Malah Rizik Syihab sekarang memasang poster di rumahnya tokoh Syiah Rafidhah yaitu Ali Khamenei dan diberikan keterangan pejuang kemerdekaan Palestina. Bang, iya. Jadi pejuang kemerdekaan Palestina Ayatollah Ali Khamenei ini. Nah, di sana Syekh Hasan Nasrullah dan Habib ini sontoloyo. Dan masih banyak lagi keanehan-keanehan para Balawi di Indonesia ini yang dimana mereka lebih mengarah kepada pendidikan feodalisme, mengagungkan berlebihan kepada Habib. Yang paling utama, engkau sebelum ke Hadramut cium tangan dengan guru-gurumu yang dahulu kan ya. Ketika engkau berangkat ke Hadramut semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Dan apakah itu hanya sekedar ucapan? Oh tidak, diterapkan, dipraktekkan.
Saya sampai tidak tahu mau berbicara apa. Intinya, warga Indonesia sudah banyak fakta depan mata berikut dengan bukti-buktinya. Tapi masih saja warga Indonesia ini yang sudah terdoktrin dengan ajaran Habib tak mau mikir. Masih mau berenang di lembah kebodohan. Dibodoh-bodohi oleh Habib. Ya semoga saja ke depan semakin banyak orang yang sadar. Dari doktrin halu, takhayul khurafat, doktrin pembodohan dawir, beserta doktrin cucu-cucu Nabi yang aslinya mereka cucu palsu Nabi. Palsu mereka.